mengasihi, atau mengasihani? Suatu hari, seorang sahabat bercerita kepada saya. Dia mengatakan kalau dia tidak suka dikasihani oleh orang lain karena kondisi dan keadaannya saat itu. Pernyataan tersebut membuat saya berpikir. Sepertinya kata itu berasal dari kata sifat kasih, tapi ditambah akhiran an, sehingga mempunyai makna yang berbeda. Arti kata kasih tersebut berkaitan dengan perasaan sayang atau cinta kepada seseorang. Sedangkan kasihan atau belas kasihan berkaitan dengan rasa iba, sedih, atau terharu. Respon perbuatan adanya rasa kasih atau kasihan sepertinya mirip, karena terkadang kita menanggapinya dengan memberikan perhatian secara empati kepada orang tersebut, pemberian bantuan atau pertolongan, atau pemberian semangat dan doa. Lalu, perbedaan kasih dan kasihan seperti apa ya? Bisa jadi kita mengasihi seseorang karena kelebihannya. Misalnya karena perilakunya yang baik, kepandaian, kekayaan, paras wajahnya, dan sebagainya. Sebaliknya, mungkin kita menaruh belas kasihan atau mengasihani seseorang karena keterbatasannya, ketidakberdayaannya, penderitaannya, atau lain sebagainya. Kebanyakan orang ingin dikasihi, tapi tidak terlalu suka dikasihani. Perasaan kasih dapat memberikan energi positif, karena itu merupakan perasaan yang menyenangkan dan adanya rasa penerimaan diri yang baik. Namun, berbeda dengan dikasihani, yang sepertinya mempunyai anggapan atau konotasi yang kurang baik, seperti perasaan yang kurang beruntung, kurang berharga, tidak berdaya, dan berkekurangan. Di dalam Alkitab, begitu banyak cerita mengenai kasih yang dapat kita dengar dari para tokoh-tokoh Alkitab. Namun, sumber kasih terbesar adalah kasih Kristus itu sendiri. Saya coba merenungkan, Allah itu sebenarnya mengasihi kita, atau Allah itu kasihan dengan kita? Dan apa bukti kasih dan kasihan Tuhan terhadap kita? Apakah Tuhan kasihan kepada kita sehingga Dia memberikan kita berkat-berkat-Nya? Atau apakah Dia kasihan kepada kita sehingga Dia mengabulkan apa yang kita minta melalui doa? Atau seperti apakah bentuk kasih dan belas kasihan Tuhan kepada kita? Kasih Allah adalah pemberian Allah yang tidak selayaknya diberikan kepada kita, karena kita tidak pantas untuk menerimanya. Sedangkan belas kasihan atau rahmat adalah tindakan Allah yang tidak memberikan kita hukuman kekal, padahal hukuman itu seharusnya kita terima sebagai orang berdosa. Bukti Allah sangat mengasihi kita yaitu Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia dan menanggung dosa manusia, sehingga kita dapat diselamatkan dan lepas dari hukuman kekal. Seperti yang tertulis di Efesus 2 ayat 9 dan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itulah kasih karunia dan belas kasihan dari Allah kepada kita, umat pilihannya yang sangat berharga. Dia ingin kita kembali kepadanya. Tuhan tidak memandang kita sebagai ciptaan biasa yang kalau gagal akan dibuang atau dibuat baru. Tapi Dia memandang kita sempurna dan layak untuk dikasihi dan dikasihani. Lalu, bagaimana respon kita terhadap kasih dan belas kasihan Tuhan? Dan bagaimanakah respon kita terhadap sesama kita sebagai cerminan atas kasih karunia dan belas kasihan yang sudah kita terima dari Allah? Apakah serta-merta kita bisa membalas kasih Tuhan untuk anugerah yang sebegitu besarnya? Ternyata tidak. Bahkan untuk mengasihi Tuhan saja, Tuhan harus memberikan perintah melalui hukum kasih yang tertulis dalam kitab Matius 22 ayat 37-39.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum kasih tersebut merupakan perintah Tuhan dan merupakan esensi dari 10 hukum Taurat, di mana kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Sepertinya sulit, ya, karena kita memakai standar dunia untuk menentukan siapa yang layak kita kasihi dan kita kasihani. Standar yang sudah kacau, yang terkadang kita menggunakan asas untung rugi di dalam memberikan respon akan rasa kasih dan belas kasihan. Namun, melalui pekerjaan Roh Kudus, kita bersyukur kepada Tuhan yang begitu setia dan sabar di dalam memproses hati, pikiran, motivasi kita untuk merespon kembali kasih Tuhan. Seperti Tuhan yang mengasihi kita dan memandang kita sangat berharga di matanya, begitupun kita memandang orang lain melalui keberhargaannya di mata Tuhan. Tentu saja kualitas kasih dan belas kasihannya berbeda antara Tuhan dengan kita. Tapi kita perlu terus meluaskan kapasitas kasih dan belas kasihan kita untuk menjadi serupa Kristus. Kerinduan kita adalah kita ingin melihat orang lain mengenal dan mengalami kasih karunia dan belas kasihan Tuhan, karena Dia telah terlebih dahulu memberikannya kepada kita. Begitupun bila orang lain mengasihani kita, pandanglah belas kasihan itu sebagai ungkapan cinta Tuhan kepada kita melalui orang tersebut. Bersyukurlah, karena dengan adanya orang-orang yang dapat dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menjadi saluran berkat bagi kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Marilah kita menikmati kasih karunia-Nya dan belas kasihan-Nya yang diberikannya bagi kita melalui sesama kita. Dan kita juga dapat menjadi alat-Nya untuk dapat mengasihi sesama kita. Amin.